Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 23 Februari 2022. IHSG-nya saat ini melaju lagi teman-teman ya. IHSG-nya closingnya di 6.920,056 atau naiknya 58,0062. 58 poin ya naiknya, atau naik 0,84% teman-teman ya. Ini IHSG-nya dekat resistan lagi. IHSG-nya masih dekat resistan lagi. Saya settingnya masih menunggu saham-saham untuk terkoreksi teman-teman, terutama saham-saham yang kemarin berada di resistan seperti itu. Saya masih menunggu saham-saham tersebut terkoreksi karena ya bagaimanapun dalam kondisi IHSG ketemu resist seperti ini dan beberapa saham, beberapa sektor juga di resist, maka memang lebih baik kalau kita mencari barang itu kita tunggu retracement dulu. Sepanjang nanti retracementnya nggak melewati area-area ekstrimnya, atau misal pun melewati area ekstrimnya dan bisa rebound, nah itu baru kita ambil seperti itu. Jadi seperti ini ya chartnya IHSG. Bagus sih teman-teman, jadi kemarin retracement sampai 23 dan hari ini lanjut naik lagi. Memang secara chart bagus sekali, tapi kita tidak membeli IHSG-nya, tapi kita membeli saham-saham yang ada di dalamnya. IHSG ini kita jadikan sebagai patokan. Kalau IHSG-nya seperti ini, saham-saham yang ada di dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah saham market cap, saham-saham penggerak indeks, saham-saham yang memiliki market cap yang tinggi. Hari ini mostly atau secara umum adalah hijau, teman-teman bisa ngelihat BCA, BRI, Telkom. Ya, BRI, Bank Mandiri nggak bergerak ya. Terus kemudian Arto tipis saja teman-teman. DCI naik 4%, tapi dia porsinya kayaknya nggak begitu kuat dibanding yang lain ya, karena ini juga saham berada pada urutan ke-14. Seperti ini secara umum hari ini banyak yang hijau untuk saham-saham penggerak indeksnya. Kita akan langsung ke bahasan saham ya teman-teman. Sebelumnya kita tengok dulu yang ini. Teman-teman, saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke bahasannya. Bahasannya saya lihat ini beberapa sektor hari ini yang masih bagus. Ada sawit, gold masih bagus, konstruksi turun ya, properti turun, metal ini seperti masih cukup bertahan. Kertas masih cukup bertahan dan sebagian beberapa saham-saham pilihan saya masih lanjut ya teman-teman. Baik teman-teman, oke tadi adalah simpulan secara sekilas saja. Berikutnya langsung ke bahasan saham secara umum. Kita lihat ini hari ini untuk BNI dia cakep sekali. Kemarin retracementnya itu benar-benar nggak dikasih murah ya teman-teman, hanya sampai di 23 aja nggak nyampe. Hari ini lanjut naik lagi. Ini sebenarnya pertanda bahwa ini saham masih cakep sekali pergerakannya. Namun sayang kalau untuk posisi beli baru sepertinya memang harus menunggu saham ini retrace teman-teman. Karena kenapa? Karena posisi di 8.000 ini adalah seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah resistan yang ya bertahun-tahun, maksud saya resistan umumnya dia atau rentang geraknya dia umumnya memang 8.000, 9.000. 10.000 itu adalah hal yang mungkin sangat jarang ya teman-teman, walaupun pernah terjadi tapi sangat jarang. Kita lihat seperti ini untuk BBNI masih di separuh, sudah di separuh dari tren naiknya ya teman-teman. Kemudian Bank Mandiri juga, BRI juga, secara umum saham-saham blue chip perbankan ini semuanya saat ini berada pada resistan, jadi teman-teman mesti berhati-hati, harus sabar. Kalau beli harus nunggu entry, kecuali saham-saham ini blue chip perbankan, maksud saya saham-saham perbankan yang non first liner atau yang second liner, seperti saham-saham Bukopin ini kan masih di bawah ya, BTN ini masih cukup di bawah ya, Bank Danamon juga. Namun demikian ini sekali lagi adalah pilihan teman-teman. Kalau saya sendiri lebih suka kalau saham itu adalah yang merupakan leading sektor atau leader sektor, penggerak sektornya. Namun karena saham-saham penggerak indeks, penggerak sektor sudah berada di resistan semua, maka kalau beli adalah ketika ada turunan nanti, ketika ada retracement ya. Nah untuk agro hari ini cukup oke ya. Retracement
kemarin, hari ini lanjut naik ya teman-teman. Kemudian Bank Danamon masih bertahan di area yang sama. BTN retracement kemarin sampai 23 lanjut naik lagi. Kemudian untuk BRIS sama dengan mirip dengan Agro. Jadi kemarin retracement, hari ini mencoba untuk bertahan di low-nya kemarin, dan ini istilahnya masih konsolidasi setelah beberapa hari naik. Kemudian untuk BNGA juga sama, dia retracement saat ini ketemu resistan, maksud saya konsolidasi ketemu resistan di 50 retracement ya. Kemudian untuk saham bank digital kita tengok sekilas. Nih untuk Arto ini hari ini hampir ketemu di 50 retracement di targetnya di 16.600. Namun demikian ternyata ada konsolidasi sedikit, ada ketemu resistan bertahan di 38,2 retracement. Kemudian BGTG teman-teman, ini saham ya biasanya memang saham itu kalau turunnya udah ekstrim, udah deket-deket support ini memang harus diperhatikan, dan nyatanya untuk BGTG juga akhirnya rebound teman-teman ya. Perhatikan karena hari ini udah sentuh di MA 200 dan mantul teman-teman ya, ada peluang untuk naik. Boleh diperhatikan seperti ini, memang harusnya setiap saham yang turunnya sudah berhari-hari ini wajib diperhatikan karena sangat mungkin akan ada pergerakan naik seperti itu. Kita lihat kenaikan hari ini baru sampai di resistan yang pertama ya teman-teman. Kalau teman-teman masih berani positioning silahkan, tapi tetap wajib dipantau karena ini saham-saham jetliner pergerakannya juga cukup volatil. Kemudian untuk BBYB teman-teman, BBYB ketemu resistan di 61,8 retracement ya. BBAI masih belum ada. Nah BABB retracement sampai 38,2 retracement, ini udah 3 hari teman-teman. Bukan nggak mungkin dalam beberapa hari kemungkinan bisa naik bisa turun sih seperti itu. Cuman kalau ngelihat pergerakan saham-saham ini, kalau saat ini sih memang dia masih tekanan jualnya masih kuat. Nah nanti perhatikan besok atau besoknya kalau tekanan jual udah melemah, sudah mulai muncul doji atau kekuatan buyer seller yang imbang, baru boleh diperhatikan. Kalau sudah bergerak ke kanan, kalau menurut saya itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Kemudian BNBA masih konsol area, BVIC juga. Saya lanjut aja teman-teman, baca enggak, belum bergerak. Ya sekilas-sekilas saja, kalau nggak perlu saya bahas ya nggak perlu. Ini untuk Amar, ini mulai ada pergerakan. Ini sebenarnya udah dari 3 hari yang lalu, tapi kemudian ada perlawanan turun. Hari ini mencoba untuk naik. Kita coba tarik Fibo-nya teman-teman. Resistannya adalah ada di 440. Kemudian Bevin juga sudah mulai ada upside tapi masih pelan aja teman-teman ya. BJTM masih bertahan di area resistan sedikit ya. BJBR juga masih sama. Baik teman-teman, berikutnya untuk saham Astra Internasional hari ini berlanjut naik ya. Berlanjut naik, dia ketemu 50 retracement-nya. Tolong diperhatikan besok apakah bisa menembus di kisaran 5.650 sebagai resistannya. Karena kalau dia bisa lanjut di situ ya, maka target berikutnya adalah 5.880-an. Kemudian untuk Astra Auto masih belum mampu melewati 50 retracement-nya ya teman-teman. Kemudian untuk Aces saat ini tembus supportnya ya, tembus supportnya. Kita langsung lihat weekly-nya. Nah, di weekly ini ada support juga di area sekarang. Kemudian ada di 1067 dan 960. Untuk Unilever cenderungannya juga masih mencari supportnya, masih turun downtrend, jadi mesti hati-hati teman-teman semuanya, jangan terjebak kepada saham yang downtrendnya lama. Untuk Indofood dia naik turun seperti ini dalam rentang support resistnya ya. Sebenarnya di saat ini adalah supportnya ya teman-teman, 6.290-an itu resistannya. Kemudian untuk Garuda Food ini masih belum ada pergerakan sama dengan kemarin. Sedangkan untuk ICBB, Indofood Sukses Makmur, hari ini rebound ya, berhasil break dari resistan yang saya bikin kemarin, trend line yang saya bikin. Hari ini dia berhasil sentuh di atas 38,2 retracement. Ya, untuk Medco dia masih konsol area 38 sampai 23 retracement. Itu sama juga untuk Elsa ya teman-teman, sekilas saja. Oke, kemudian untuk Akra mulai ada perlawanan naik. Jadi ketika Akra kemarin retracement naik, retracement ini
koreksi atau retracement-nya sampai 38,2 retracement dan cukup terjaga di area tersebut. Jadi perhatikan, karena dia cukup terjaga di area 38 retracement, ada kemungkinan dia akan masih melanjutkan kenaikannya. Kemudian untuk perusahaan gas, hari ini juga penurunannya mulai terbatas. Ya. Koreksinya ini sudah sampai di berapa? Kita tengok dulu. Koreksinya dia udah sampai di 38 retracement dan di bawah naik mampu di atas 38. Jadi perhatikan apakah besok dia mantul lagi dari atas 38 retracement. Kemudian sektor yang masih sangat menarik menurut saya adalah sawit ya teman-teman. Ini masih mencoba untuk menembus resistan candle sebelumnya di 11.500. LSIP juga sama. LSIP masih mencoba untuk menembus, maksud saya sudah tembus resist, tapi dia ada resistan di atasnya seperti ini. Cara chart untuk saham-saham sawit bagus semua. SIM juga masih konsolidasi mencoba menembus resistan ya, belum berhasil. SSMS juga akhirnya bagus, dia closing berada di atas 1070. Target berikutnya dia ada di 1136. BPT masih belum ada pergerakan, masih sama. Ini walaupun dia hari ini nggak bergerak tapi masih belum mampu ngelewatin. Nah ini saya ambil resistannya adalah saya ambil yang paling banyak dilewati aja di 94, karena sepertinya di 120 kemarin overshoot saja seperti itu. Kemudian Harum akhirnya hampir mencapai targetnya teman-teman. Ini luar biasa sekali ini barang, dari sekitar 9.700 sampai 11.600an. Kemudian untuk Adaro juga akhirnya hari ini ngebreak candle sebelumnya di 2.300an. Ini memang barang sektor-sektor coal ini memang sektor yang masih bagus banget. ITMG, Indo Tambang Raya ya, hari ini berhasil closing di atas 50 retracement dalam tren ini. Jadi ini bagus ya. Indo Tambang Raya ini resistan berikutnya ada banyak tuh teman-teman. Ada di 24.400, 25.800, 27.700 ya. Sektor batubara memang paling bagus sih menurut saya. Kemudian ini adalah PTBA, juga dia berhasil close di atas resistan candle sebelumnya. Ini 3.000-an yang saya bilang kemarin. Nah seperti ini kalau kita lihat dalam chart weekly-nya ini masih sangat menggiurkan teman-teman ya. Dia targetnya itu ada di 3.170-an dulu. Di situ itu bisa dilewati enggak? Indika Energi juga secara target sebenarnya masih jauh. Cuman Indika ini juga cukup volatil juga teman-teman, harus hati-hati ya. Cuman koreksi kemarin dia hanya sampai 38 retracement. Tidak sampai terkoreksi lebih dalam. Oke. PTRU sendiri saat ini masih di kisaran 38,2 retracement. Ini candlenya hari ini agak kurang bagus ya. Shooting star. Nah, lihat dulu nanti di 38,2 retracement ini apakah dia turun atau enggak. Nah, ini delta dunia yang unstoppable ya teman-teman, masih melanjutkan kenaikannya dia saat ini. Dalam weekly-nya juga masih sangat-sangat oke. Hari ini ketemu MA 200 weekly. Teman-teman perhatikan ini barang secara sinyal bagus banget. Kemudian MBSS masih mencari supportnya ya teman-teman, masih mencari support di 770, support yang terdekat ya. United Tractor juga bagus setelah naik retracement-nya walaupun ekstrim sampai 50, tapi dia langsung mantul dan berlanjut naik bahkan mendekati 50 retracement. Ini artinya adalah dalam tren ini adalah satu tren yang kuat karena dia berlanjut naik. Kemudian sektor yang ini semakin melemah justru ini adalah sektor konstruksi, teman-teman bisa ngelihat Adikarya ya. Kemudian Wika juga sama, PTPP, WSKT juga sama. Sektor properti juga sama teman-teman ya, BSDE masih melemah, sedangkan untuk Pakuwon dia retracement-nya kemarin ya, kita tengok dulu koreksinya itu dia sampai berapa sih kemarin. Kita tengok dulu koreksi dia kemarin. Dia terkoreksi sampai 38,2 retracement teman-teman, terus dia mantul lagi ke atas. Sebenarnya oke ini ya. Asri juga sama, masih terkoreksi, masih belum ya. SMRA hari ini, oke kita cek dulu yang lebih detail. SMRA hari ini 725 ya. SMRA hari ini seperti ini, kita tengok dulu di harga aja. SMRA. Dia opening di 700, low-nya 700, high-nya 740. Jadi sempat tinggi, sempat di 740, tapi harga ratanya adalah di sekitar 727, 725 ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah CTRA.
ETRA chartnya seperti ini. Dia juga hari ini terkoreksi lagi menuju low-nya kemarin, tapi closingnya dia ditarik. Jadi terkoreksi sampai ke sekitaran 940, tapi closingnya ditarik lagi. Bentuknya adalah doji, jadi perhatikan untuk besok apakah konfirmasinya naik lagi atau turun. Kemudian Telkom teman-teman ya, Telkom rebound ya, kemarin itu adalah doji, butuh konfirmasi dan hari ini dikonfirmasi naik. Koreksinya masih sangat tipis, jadi melanjutkan kenaikannya sepertinya ini untuk Telkom. Nah, Indosat yang baru ngegas sehari udah dibawa turun lagi. Apakah ini terjadi karena adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut dan keluar lagi ketika harganya membentuk menuju average mereka? Dan untuk Excel teman-teman ini sudah mulai ada perlawanan naik ya, perhatikan untuk Excel ini sudah mulai ada perlawanan naik. Kita tengok dulu untuk resistan selama dia mencoba naik ini ada di berapa. Kita bikin dulu seperti ini. Resistannya ada di 2950 ya teman-teman. Trend masih belum ada pergerakan. TBIG setelah kemarin terkoreksi, hari ini mulai ada rebound lagi. Retracement, setelah retracement hari ini ada rebound. Nah, koreksinya kemarin itu dia sampai di berapa? Oke, ini hari ini dia hampir ngelewatin dia sudah melewati 38,2 retracement, hampir sampai di 50 retracement. Namun belum kuat ya, di garis ini adalah beberapa hari lalu ketika sentuh 50 nggak kuat dia turun, koreksi. TWR masih konsol area di area spekulatif buy. Kemudian IMAS teman-teman 2 hari koreksi, 2 hari terkoreksi, kita lihat supportnya dia. Ya, koreksinya dia berada di bawah 23,6 retracement. Supportnya ada di 804. Untuk IMJS sama juga terkoreksi ya. Terkoreksi ketemu 50 retracement belum kuat, dia turun. Support berikutnya di 424 teman-teman ya. Kemudian untuk Inco hari ini sebenarnya masih melanjutkan kenaikannya walaupun sudah nggak sekencang kemarin. Dan hari ini dekat sekali dengan 50 retracement atau area take profit. Perhatikan besok apakah ada yang mencoba untuk take profit untuk Antam ya. Kemudian Inco juga sama ya, saat ini mencoba bertahan di supportnya 61,8. Kemudian untuk Tins juga sama, udah 3 hari dia ketemu resistan ya. Ini ada resistan ya, kelihatan jelas teman-teman ya ini. Kemudian untuk MDKA kemarin retracement sebentar aja, memang sempat dibawa turun tapi digas lagi seperti itu istilahnya. Kita lihat koreksinya kemarin sampai berapa? Koreksinya ekstrim juga ya, sampai 50 kemarin dan bahkan hari ini juga masih sampai 50, namun closingnya berhasil naik di atas 23,6 retracement. Oke teman-teman, untuk BWPT hari ini mulai ada ini ya, doji ya. Ini butuh konfirmasi besok. Menarik ini ya, BRPT ya. Penurunannya udah sampai 50 retracement, ada doji dan ini sebenarnya sudah merupakan spekulatif baik kalau saya ya, berani membeli sedikit seperti itu. Kalau misalkan besok nggak lanjut segera keluar aja karena ini adalah doji, butuh konfirmasi apakah mau naik atau mau turun. TPIA juga sebenarnya mulai ada perlawanan dari kemarin teman-teman, terkoreksi sampai 38,2 retracement, jadi boleh diperhatikan ini barang. TKIM walaupun belum begitu signifikan, tapi ini kelihatan memang naik sehari, bisa turun 2 hari, naik sehari, turun 2 hari, seperti itu polanya. Nah, seperti kalau yang INKP ini naik sehari, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Jadi memang sepanjang dia masih belum mampu ngelewatin resistan-resistannya, berarti masih banyak yang nyangkut, belum bisa keluar normal seperti itu kalau sesuai harga beli mereka. Jadi mesti memang hati-hati kalau saham-saham yang cukup lama downtrend karena ketika naik akan ada orang yang mencoba untuk take profit. DSMR teman-teman, ini oke ya. Jadi di video saya sebelumnya sering saya sampaikan bahwa ketika melihat satu saham mulai beranjak naik dari dasar dan kemudian terkoreksi itu wajar saja. Yang penting adalah dilihat dulu dalam beberapa hari ke depan apakah masih kuat koreksinya atau enggak. Nah kalau enggak biasanya itu adalah cuma orang-orang yang mau buang barang ketika harganya nyampe di average mereka. Tapi kalau mereka udah selesai buang barang ya biasanya lanjut lagi.
Indosemen masih berkutat di resistan pertama sekaligus MA 200. SMGR juga sama, ini mulai ada retrace seperti itu, ketemu dua garis, ini ada dua supply saat ini. Ya, teman-teman. ASA masih mencari support-supportnya ya, untuk era kemarin retracement dan hari ini mencoba untuk lanjut naik. Untuk saham masih belum ada perubahan ya teman-teman. EMTK aja yang hari ini menarik. EMTK aja yang hari ini menarik ya teman-teman. Masih melanjutkan kenaikannya namun masih kepentok di MA 200 sekaligus retracement 50. Memang ini double. MPPA memang sedikit ada pergerakan tapi ini cukup sering memberikan sinyal palsu. Sinyal bagus, besoknya turun seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Multipolar juga sama, masih cenderung mencari supportnya ya teman-teman. LPPF yang kemarin ngegas akhirnya terkoreksi. Memang ini umumnya yang terjadi saat ini. Ketika naik akan ada take profit seperti itu. Tapi perlu dilihat dalam beberapa hari apakah penjualan masih akan berlanjut atau enggak seperti itu ya. Nah untuk LPCK ini mulai rebound ya teman-teman. Ini kemarin saya sampaikan untuk teman-teman yang biasa membeli LPCK aja. Cukup hafal pergerakannya. LPKR masih belum ada pergerakan. Untuk MLPT ternyata masih bisa bertahan ya teman-teman, bertahan. Nah berarti lihat dulu dalam berapa hari ini apakah akan mencoba untuk tembus high-nya atau terkoreksi lagi. Karena pola dari MLPT ini ketika naik dia akan turun besoknya. MTDL masih mencari support-supportnya teman-teman ya. MMLP hari ini mencoba untuk break menembus resistan pertama di 23,6. Perhatikan ya teman-teman, perhatikan. Kemudian untuk Saratoga dia setelah 3 hari lalu naik retracement dan hari ini sebenarnya sudah mulai berkurang jualannya. Jadi mesti dilihat dalam beberapa hari lanjutannya akan seperti apa. Kemudian CPIN, Cepin masih lanjut bertahan. Java masih cukup bertahan. Malindo Feedmill juga masih cukup bertahan. Saham-saham ayam boleh diperhatikan karena ini mendekati puasa ya, biasanya orang-orang kan akan perlu pakan ayam seperti itu. Jadi mungkin akan beli pakan ayam seperti itu untuk penggemukan untuk dijual saat puasa lebaran nanti ya teman-teman. Ini satu kebiasaan yang sebenarnya dari dulu cukup sering saya hafalkan ya teman-teman. Tapi berapa tahun juga perubahannya nggak signifikan, jadinya saya nggak sering memantau seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi saham-saham MS1, MS2. Sekarang saya cek untuk saham farmasi teman-teman. Ini sepertinya yang menarik cuma AGII, IRA saja, AGI, IRA. Kemudian Prodia ini mencoba untuk naik ya teman-teman. Oke. Kemudian Care, ini biasa aja, ini dari kemarin di area retracement saja. Silo masih belum ada pergerakan. Ini cenderung mencari supportnya teman-teman ya. Oke, kita tengok beberapa saham ya. SUPR masih berlanjut naik. Tapi apakah teman-teman berani membeli saham seperti itu? Kita cek dulu. Nah, seperti ini sahamnya tipis sekali ya teman-teman. Jadi kita skip saja. Kita skip saja saham model seperti itu. Oke, kemudian kita tengok di multi chart saya. DCII sama juga ya. Ini saya skip aja. Bian ini berapa kali sih saya bahas, tapi saham-saham kecil. Indo Tambang Raya, Indorama ini polanya juga cukup terbaca ya. Teman-teman bisa ngelihat ketika naik terus koreksi berapa lama, jadi mesti skip saja kalau saya. Ini lain-lainnya adalah sudah saya bahas semua. Ya, Koni, Kino, ini Koni ya. Kalau dulu Koni sama Kino. Koni setelah terkoreksi selama berapa hari akhirnya rebound. Jadi memang saham-saham yang terkoreksi bisa saja dia akan naik ya teman-teman. Tapi jangan serta-merta kalau saham terkoreksi langsung dibeli. Saham-saham yang terkoreksi biasanya saya tradingnya menggunakan tape reading ketika bidnya bidnya udah habis, over maksud saya, overnya dimakan terus, habis dan over pindah ke bid seperti itu, harga bergerak ke kanan. Itu ada ciri-ciri mau bergerak seperti itu. Tetapi sekali lagi, saham-saham yang downtrend bukan semuanya, belum tentu semuanya akan memberikan pergerakan, kecuali yang sudah memang ada percobaan pergerakan yang bisa dibaca dari tape readingnya. TNCA beberapa kali saya bahas, ya.
terkoreksi berapa kali naik, terkoreksi berapa kali naik. Nah, berarti perhatikan kenaikannya mungkin masih 1-2 hari, tapi tetap waspada. Kemudian lainnya apa? Lainnya sepertinya sudah saya bahas semuanya ya teman-teman. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini ya. ISG masih dekat dengan resistan. Sehingga setting saya adalah masih setia menanti saham-saham blue chip utama untuk terkoreksi. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.